Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Jadi berzikir ingat itu wajib ketemu dulu kepada yang diingat, baru bisa ingat. Anda tidak pernah tahu Danau Toba seumpamanya. Anda hanya dapat dari cerita teman, dapat cerita dari Facebook atau YouTube, tanpa Anda tahu sendiri taubanya. Apakah Anda bisa membayangkan taubah? Untuk mengingat taubah, untuk membayangkan taubah dengan secara jelas dan tegas, Anda harus pergi ke taubah untuk menyaksikan sendiri. Baru itu yang dikatakan iman. Itulah iman kepada taubah. Kenapa? Karena taubahnya sudah nyata bagi Anda. Sama halnya kepada Allah. Tanpa kita berjumpa, tanpa kita syahadat menyaksikan Allah secara langsung, maka kita tak akan pernah bisa membaca ayat-ayat Allah yang ada pada diri manusia kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi itulah sebuah iman itu, maknanya iman itu wajib disaksikan langsung dengan cara awaluddin ma'rifatullah. Apa sih makrifat itu? Makrifat itu tahu, kenal. Jangan diheboh-hebohkan kata makrifat itu sebagai kata yang misteri. Makrifat itu artinya tahu, harus tahu yang disembah. Kalau tidak tahu yang disembah, lah nyembah apa selama ini? Ya tersesat persembahannya. Kita selama ini hanya nyembah hawa nafsu. Coba Anda sadari. Selama ini aku berdoa kepada Allah. Kapan ketemu Allah? Menghadapan kita selama ini di dalam doa-doa kita menghadap dunia, menghadap hawa nafsu, menghadap apa yang akan kita minta. Tidak pernah menghadap Allah kita, maka tak akan pernah terkabul. Ud'auni astajib lakum. Berdoalah kata Allah kepadaku, maka akan aku kabulkan. Coba kita hayati. Bila ayat ini benar adanya, maka tak akan ada orang miskin, kaya semua. Ya enggak? Kalau ayat ini benar secara syariatnya. Akan tetapi ayat ini bukan babakan syariat. Apa buktinya? Masih banyak orang miskin. Kenapa? Karena tidak punya iman. Jadi iman dulu baru ketemu ud'auni astajib lakum. Apa maknanya? Bagi orang-orang yang beriman sudah tidak minta-minta lagi kepada Tuhannya. Kenapa? Karena Tuhannya lebih berhak tahu atas diri manusianya daripada manusia itu sendiri. Kalau kita sudah sadar bahwa kita ini makhluk kan harus ikut Tuhan, harus ikut Sang Pencipta, bukan Tuhan yang ikut kita. Bukan Allah, bukan kita yang jaga Allah dengan solat-solat kita. Bukan kita yang jaga Allah dengan solawatan-solawatan kita. Bukan kita yang jaga Allah dengan dikiran-dikiran kita. Mestinya kita yang dijaga Allah. Karena kita belum tahu Allah, ya disibukkanlah hati kita cari-cari ibadah agar ketemu Allah. Jadi yang terpenting ketemu Allahnya dulu, baru bisa amal soleh. Kalau tidak ketemu Allahnya, pasti amalnya linapsi. Karena diriku yang bisa sholat, karena diriku yang bisa duduk, karena diriku yang bisa ibadah, semuanya kembali terbakar di dalam hawa nafsu. Sia-sia kita ibadah. Tidak akan pernah bisa untuk dibuat bekal esok. Kenapa? Hancur ibadahnya. Jangankan ibadah, sholat saja celaka. Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Orang yang celaka di dalam sholatnya, orang yang bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang lalai di dalam sholatnya. Lalai apa? Lalai ingat dari Allah yang menguatkan dirinya untuk sholat. Ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, kayak-kayaknya saja kita membesarkan Allah.
dengan kalimat Allahu Akbar. Akan tetapi non jauh di dalam hati kita yang maha besar siapa? Kita yang merasa besar, kita yang merasa sholat, kita yang merasa ibadah. Berarti kita ini Tuhan apa makhluk? Ini yang tak pernah kita sadari. Kita selama ini aku hamba Allah, tapi di dalam hati kita tidak mentuhankan Allah. Kita menggoibkan, kita mentiadakan. Kita menganggurkan Allah seolah-olah Allah nganggur, pengangguran. Yang sibuk, yang bisa berusaha, yang bisa bergerak, yang bisa sholat, yang bisa ngapa-ngapain kita. Ini kan salah iman. Padahal di dalam doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, bahkan hidup dan matiku hanya milik Rabbul Alamin. Sekarang apa yang kita miliki? Sholat, ibadah, hidup saja tidak punya. Kok ngaku-ngaku aku bisa ibadah, aku bisa sholat. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ini bisa memberondong, membongkar jiwa-jiwa yang masih tertidur di dalam beragama. Jadi agama di sisi Allah itu bukan Islam. Di sisi Allah loh ya. Kalau di sisi manusia Islam. Akan tapi di sisi Allah Islam itu apa sih? Menyerah. Serahkan dirimu kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu. Apanya yang diserahkan? Hidupmu serahkan. Badanmu serahkan. Sholatmu serahkan. Dudukmu serahkan, makanmu serahkan, semuanya serba serahkan kepada Allah. Itulah jalan yang lurus. Itulah agama di sisi Allah. Percumalah kita ngaku-ngaku aku Islam, tapi dalam hati kita ya jadi Tuhan bukan Allah. Hawa nafsu. Apa bedanya dengan Fir'aun? Fir'aun ngaku-ngaku Tuhan. Ngaku kemana Tuhan? Kenapa? Karena tidak ada Tuhannya bagi Fir'aunnya. Sama halnya dengan kita semua termasuk saya. Selama ini Allah tak ada, yang ada hanya aku. Berarti la ilaha illa saya. La ilaha illa saya. Pasti itu yang terjadi. Cuma zikirannya saja la ilaha illallah, la ilaha illallah. Prakteknya la ilaha illa Abdul Halim, la ilaha illa Abdul Halim. Kenapa? Abdul Halim yang merasa bisa berzikir. Tidak pantas Abdul Halim bisa berzikir. Kata Allah, cukup aku saja yang tahu aku dan tahu dirimu. Jadi manusia berhak tahu? Tidak berhak tahu manusia. Inilah untuk membaca kitab-kitabnya Allah, manusianya harus dibersihkan dulu. Baru nyata ayat-ayatnya Allah. Apa sih ayat-ayatnya Allah? Dikira duduk ini bukan ayatnya Allah? Berdiri ini bukan ayatnya Allah, bicara ini bukan ayatnya Allah. Kalau tidak ada uripe Allah, tidak ada semua. Dengan uripe Allah atau hayatullah itulah timbul wujud berbagai macam bentuk-bentuk nama. Duduk nama, bicara nama, gunung, langit, bumi dan sebagainya. Tanpa Allah tidak akan ada. Inilah tanda bukti la maujudan illallah. Tak ada yang wujud kecuali Allah. Dengan wujud Allah lah aku wujud. Dengan wujud Allah lah Anda wujud. Dengan wujud Allah lah penglihatan wujud. Dengan wujud Allah lah kopi, apa yang ada di depan kita semua wujud. Tanpa Allah tidak ada. Inilah tanda bukti bahwa Allah lebih wujud daripada segala sesuatu. Anda lebih wujud daripada segala sesuatu. Bila tak ada Anda, segala sesuatu tak ada. Tak ada. Ya enggak? Karena Anda bisa menyaksikan gunung. Karena Anda bisa menyaksikan danau Toba. Karena Anda bisa menyaksikan uang, menyaksikan ibadah, sholat dan sebagainya. Itulah tanda-tanda ayat-ayatnya Allah. Bila Anda mau pulang rojiun kepada Allah.
Tapi kita bila tidak pulang kepada Allah, bila yang nyata, yang wujud, yang hidup di dalam hati kita masih diri manusia kita, inilah bukti bahwa kita selama ini hanya membaca ayat-ayat syaitan yang tak mau sujud kepada Adam. Setan tidak mau sujud kepada Adam. Manusia tidak mau di dalam hatinya dikatakan, Halim, kamu itu lo tidak ada, tidak mau. Aku saja yang ada, Allah saja yang gaib. Seolah-olah tidak butuh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah sekilas sucinya kitabullah, yakni dengan iman yang sebenar-benarnya iman, yakni menyaksikan kekuasaan Allah yang terjadi atas segala bentuk aktivitas yang kita lakukan. Inilah kenyataan kekuasaan Tuhan itu sendiri. Itulah bila manusia bertuhan. Bila manusia tak bertuhan, ya tidak percaya bahwa duduknya ini adalah didudukkan Tuhan. Bila manusia tak bertuhan, ya tidak percaya bila sholat ini disolatkan Tuhan. Muhammad, bukan kamu yang melempar, aku yang melempar. Inilah bukti imannya Kanjeng Nabi Muhammad. Harus sama. Tapi kita selama ini kan seolah-olah hanya aku yang bisa melempar. Bagaimana mungkin Allah bisa melempar? Beda imannya. Karena imannya tidak sama. Islamnya tidak sama dengan para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul hatinya pasrah, total jenderal, dikuasai oleh Allah. Sehingga apa yang dilakukan pasti lillahi ta'ala. Tapi kita selama ini hanya lillahi ta'ala palsu saja. Tapi di dalam hati kita selama ini, aku yang melakukan, aku yang berhak kebanggaan, aku yang berhak pujian. Itulah kita selama ini, tidak kita sadari. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan kita semua dan para pendengar di TikTok, semoga kita disadarkan, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dan selalu pulang rojiun kepada kekuasaan Allah daripada pulang rojiun kepada kekuasaan diri manusia kita. Itulah sucinya ayat-ayat Allah. Sebelum kita akhiri, marilah kita kembangkan sholawat dolimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya qadi al-hajat, Allahumma ya mujib ad-da'wat, Allahumma ya rafi' ad-darajat, Allahumma ya muhill al-muskilat, Allahumma ya syafi al-amrat, Allahumma ya kafi al-muhimmat, Allahumma ya dafi al-baliyat. Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Keluarkan sudah. Ayo adik-adik, mungkin ada yang mau tanya jawab, tidak apa. Santai saja. Apa yang belum dipahami, yang belum dimengerti, atau yang masih mengganjal dalam hati, silakan bertanya. Kalau tidak bertanya, sesat di jalan nanti. Jadi apa yang kira-kira tidak dipahami, bisa ditanyakan. Ada yang ditanyakan?
Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk sahabat TikTok saya ucapkan terima kasih. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri